Oke, sebelum kita mulai acara sore ini, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan on cam bisa on cam ya, biar kelihatan mukanya yang happy buat ikut sesi ini bukan TikTok sore ini. Yuk teman-teman open cam dulu yang tidak berhalangan open cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas-Mbak semuanya. Apa kabar hari ini? Reaksinya dulu dong. Udah hari Jumat. Masih semangat apa udah lemas? Apa udah stres? Tidak, tidak. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan dulu mungkin ya. Saya Laila yang akan jadi moderator pada event sore ini di Bukan TikTok yang akan menemani Mas Mbak sekalian di sepanjang acara sore ini. Senang sekali nih sore ini DOT tidak sendirian. Kita dibersamai oleh Aswa Mental Health Service yang mempunyai layanan konseling individu, tes psikologi gratis, dan juga layanan kesehatan mental untuk corporate. Nah, untuk topik hari ini, sore ini, kebetulan kita akan ngulik suatu hal yang sepertinya nggak jauh banget dari kita. Mungkin ada yang udah tahu kita mau bahas apa sore ini, akan ada materi apa sore ini dari teman-teman? Ya, hari ini topiknya terkait stres dan seputarnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom yang join di sore hari ini pernah atau sedang mengalami stres yang mungkin juga tidak bisa tidak sadar kalau dirinya sendiri itu sedang menghadapi stres atau mendefinisikan sebenarnya ini kenapa sih kok suntuk, kok boring gitu, nggak semangat kerja gitu. Tapi dirinya sendiri tuh denial gitu. Enggak, ini jangan-jangan aku males aja gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi yang teman-teman alami itu lagi menghadapi stres. Gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Boleh dong reaksinya. Ada nggak ya? Oke, jadi dari yang aku sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang stres itu sendiri, terus definisi stres itu seperti apa, terus banyak lagi deh yang akan disampaikan oleh narasumber sore ini. Nah, untuk narasumber hari ini, kita akan kedatangan psikolog dari Aswa Mental Health Service kepada Bapak Sigit Purno. Mungkin bisa dipersilakan untuk on-cam. Halo Pak, selamat sore. Sore, Mbak Lela. Dengar nggak suara saya? Kecil sih Pak, mungkin bisa di... Bentar, ini aku... Bentar ya, coba tak lepas dulu. Ini soalnya ini lagi berisik banget ini hujan ini. Bentar ya. Oke. Oke, lumayan nggak kedengaran suaranya? Ini masih kecil sih Pak. Bentar, ini kalau kayak gini malah suaranya Mbak Lela yang kecil. Jadi, bentar aku pakai headset aja. Oke. Mana nggak suaranya? Oke, selamat sore nih teman-teman sekalian. Sore Pak. Wah, kita udah nggak sabar nih Pak. Biasanya kan kita kalau
daily-nya tuh kita bahas teknis banget nih. Nah, sore hari ini kita kedatangan Pak Sigit yang dimana kita akan bahas di luar kebiasaan kita yang bahas sehari-hari gitu. Tapi bisa jadi teman-teman juga mengalami gitu. Bakal seru banget sih. Kira-kira ada spill nggak nih dari Pak Sigit? Apa sih yang bakal dibahas sore ini gitu? Teman-teman udah excited banget ini sepertinya. Oke, kita nanti utama sih kita akan share dulu nanti ya. Ini terkait kemarin kan teman-teman udah ngisi kuesioner ya. Aku udah share kuesioner dari tim Aswa kemarin. Nah, nanti kita bahas sedikit nih. Kira-kira nih teman-teman di DOT ini berapa persen yang nggak stres dan berapa persen nanti yang stres berat nih. Nah, nanti kita spill sedikit. Cuman kita nggak sebut namanya, tenang aja. Nanti itu akan dikirimin pribadi nanti dari tim Aswa nantinya gitu ya. Lalu nanti kita bicara terkait stres itu apa sih sebenarnya? Bagaimana sih nanti kita menghandle stres? Dan ujungnya adalah bagaimana sih caranya kita menjadi pendengar yang baik gitu. Karena kan kalau kita mendengarkan, pastilah banyak nih ada teman-temannya yang suka sharing ya. Utamanya cewek-cewek nih biasanya nih. Wah, curhat. Nah, jadi biar kita nggak salah nih dalam apa ya, dalam menghandle teman kita yang lagi curhat. Lebih ke sana nantinya kita akan berbicara itu. Gitu Mbak Lela. Oke, menarik sekali ya Pak. Ini teman-teman sepertinya nggak teman-teman aja sih, saya juga excited banget untuk belajar dan dapat knowledge lebih tentang ini. Untuk materinya silahkan dari Pak Sigit, maupun Pak silahkan. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Ini kebetulan nih di Bandung lagi hujan ini, jadi nggak tahu nih di Malang hujan nggak ini? Atau lagi cerah-cerah aja? Baru terang hujannya Pak. Wah, ini baru mulai ini. Oke, selamat datang. Hari ini akan belajar navigating stress with self awareness. Jadi gimana sih caranya? Itu bagaimana cara kita mengelola stres? Sederhananya seperti itu. Bagaimana caranya kita nanti mengelola stres? Oke, ini sedikit. Boleh lanjut? Wah, kabur dia. Oke, ini sedikit tentang saya, karena biasanya tak kenal maka tak aruh. Jadi biar kita saling kenal. Sekarang saya tinggal di Bojong Soang. Nah, ini mungkin nggak begitu familiar, karena masuknya ke Kabupaten Bandung. Saya dulu S1-nya dari UI, Jogja. Lanjut S2 Magister Profesi di Unpad, di Bandung. Sekarang saya masih aktif di tim Rekrutmen Training Head, jadi kepala rekrutmen dan training di PT Multi Garmenjaya. Kalau teman-teman tahu itu brandnya itu Cardinal. Saya di situ. Kalau brand Cardinal. Lalu juga saya juga masih sedang bergabung di PT SAS Aerosishan itu sebagai koordinator untuk R&D psikologi. Jadi PT SAS Aerosishan ini tuh perusahaan yang membuat apa ya, peralatan-peralatan buat militer. Nah, kebetulan mereka sekarang punya divisi baru, divisi psikologi yang itu mengembangkan alat tes. Jadi alat tes psikologi kita kembangkan di sini. Dan juga saya sebagai HR konsultan, plus sekarang juga jadi pemateri di Aswa. Oke, kalau organisasi saya join di HIMSI Jawa Barat, Himpunan Psikologi Jawa Barat, lalu juga di Perhimpunan MSDM Jawa Barat, juga dulu pernah jadi tim pembahas Undang-Undang Praktik dan Layanan Psikologi yang baru tahun 2022 kemarin disahkan. Oke, itu sedikit. Pasti nggak ada yang nanya. Jadi kayak kita skip. Nggak usah ditanya maksudnya. Oke, navigating stress with self awareness. Oke, boleh lanjut. Nah, ini dia yang tadi nih. Hasil mapping kita nih. Ayo, ada yang merasa di bagian ini 39,1%. Jadi kalau kita hasil dari yang kemarin, nah seperti ini bentukannya, 39,1%. Teman-teman di DOT ini mengalami stres berat nih seperti ini. Lalu 23,9% stres sedang, yang ringan itu 15,2%, dan yang nggak stres 21,7%. Nah ini yang stres ringan dan tidak stres nih cukup oke lah. Tapi yang agak PR ini yang stres berat ternyata cukup banyak ya. Bukan cukup banyak lagi ya. Banyak ini kan, 39% nih, hampir setengah ya, sepertiganya gitu. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang salah dari tim kita.
Nah, kalau nanti ini kita bicara apa yang salah, ya nanti kita harus melakukan evaluasi berarti ini ya. Evaluasi dalam artian kalau yang namanya sumber stres itu nanti pasti kan ada macam-macam. Ya, spill sedikit ya, ada terkait manusianya, terkait sistemnya, nanti juga ada terkait dengan lingkungannya, nah, itu macam-macam. Nah, kita bisa evaluasi dari sana. Nah, sehingga nanti bisa kita lakukan apa sih yang nanti yang bisa kita perbaiki di situ. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ya, kalau kita bicara stres, apa sih stres itu? Kita ngomongin stres, tapi kita nggak tahu stres itu apa. Intinya itu stres adalah ketidaksesuaian. Intinya itu ketidaksesuaian. Pada saat harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kita bisa menimbulkan stres. Terus tuntutan dengan kemampuan kita tidak sesuai, itu juga menimbulkan stres. Jadi intinya adalah ketidaksesuaian. Sesuatu yang tidak sesuai itu akan menimbulkan stres. Ya umumnya nih yang kita rasakan ya. Tadi kan Mbak Lela juga sudah ini juga benar nih. Terlalu banyak berekspektasi, betul. Itu juga bisa menimbulkan stres. Karena kita banyak ekspektasi, kenyataannya belum tentu sesuai. Atau apa yang kita milikinya belum tentu, sumber daya yang kita miliki belum tentu sesuai untuk menjawab ekspektasi kita tadi. Itu bisa menimbulkan stres. Nah, biasanya yang kita rasakan ini kayak khawatir, merasa tertekan, penat, capek gitu. Terus kita ada tekanan mental, malah kadang berapi-api nih, terlalu bersemangat gitu. Dan ya kadang juga bingung dan lain-lain. Ini adalah beberapa yang kita rasakan biasanya kalau kita lagi stres. Nah, jadi tapi kalau kita bilang stres itu baik nggak sih? Apa harus kita hilangkan? Ada mau jawab nggak? Kira-kira stres itu perlu nggak sih kita punya stres? Oke, Mas Rizky bilang perlu. Nah, betul, aku ini setuju dengan Mas Rizky. Karena stres itu perlu. Bayangin kalau orang itu nggak pernah stres, dia flat, berarti nanti dia udah kayak komputer, kayak robot. Dia tidak akan aware dengan yang namanya apa namanya itu sinyal-sinyal bahaya. Itu dia nggak akan aware dengan sinyal-sinyal bahaya. Jadi stres itu adalah bagian dari respon tubuh kita untuk menerima hal-hal yang ada di luar dari lingkungan kita. Kayaknya ada suara yang bocor, boleh di. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya kalau memang stres itu perlu, terus gimana dong Pak? Ya, stres itu perlu, tetapi kita tinggal menghandle-nya dengan baik. Yang nggak bisa itu adalah kita hilangkan, itu nggak boleh. Tapi kita bisa kelola itu supaya stres itu tidak mengganggu. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini sedikit teori aja ya. Intinya stres itu harus kita kelola. Tadi saya sudah menyebutkan stres itu kita kelola. Dan kelola itu, mengelola stres itu seperti apa sih? Ya, nanti kita bicara di belakang. Jadi intinya manajemen stres itu adalah usaha kita untuk mengelola si stres tadi, mengelola stresor. Jadi kalau di sini manajemen stres adalah usaha guna mencegah munculnya stres, meningkatkan ambang batas stres dari individu dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Jadi intinya kita bagaimana sih kita mengelola stres tadi biar tidak terganggu, biar tidak mengganggu kita. Itu yang namanya manajemen stres. Karena sekali lagi, stres tidak bisa dan tidak boleh kita hilangkan. Tetapi dia harus kita kelola dengan baik. Nah, cara mengelolanya nanti kita bicara di selanjutnya. Boleh lanjut? Nah, karena teman-teman semua adalah pekerja, karyawan, saya juga sama karyawan, jadi pasti kita akan berkaitan dengan yang namanya stres kerja. Nah, intinya kalau stres kerja itu stres di tempat kerja. Jadi stres yang kita rasakan atau yang kita alami di tempat kerja kita melibatkan apa aja sih biasanya? Individu, ya jelas ada rekan kerja kan individu. Terus lingkungan kerja, mungkin apa berisi itu lingkungan kerja. Juga nanti adalah apa? Sistem dan juga perusahaannya. Kalau sistem biasanya apa? Oh kita terlalu banyak yang namanya lembur misalkan. Waktu kerja terlalu fleksibel, itu adalah sistem. Kalau perusahaan apa? Ya tadi terkait nanti kebijakan-kebijakan biasanya. Misalkan tadi dengan kita punya waktu kerja
kerja yang terlalu fleksibel, tapi secara imbal baliknya tidak diberikan imbal balik yang apa ya, yang sesuai. Misalkan gajinya kecil banget, itu bisa menimbulkan stres. Jadi stres di tempat kerja itu adalah stres yang melibatkan ya, dari individunya, lingkungannya, sistemnya, dan perusahaan. Oke, dilanjut. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan terkait teori ya, karena pasti teman-teman main sih baca teori gitu. Teori nanti teman-teman bisa baca. Ini boleh nanti minta ke tim Ashwa kalau memang dibutuhkan slide-nya. Tapi intinya adalah saya akan menjelaskan dengan kita bahasa yang lebih apa ya, lebih aplikatif aja ya, yang lebih teknis. Nah, ini sumber-sumber stres kita ada dari lingkungan, organisasi, dan individu nih tadi yang sudah saya jelasin. Nah, kalau faktor individu ini bisa dari diri kita sendiri atau dari rekan kerja. Ya. Jadi kalau individu nih misalkan di rumah lagi berantem sama istri gitu, bawa sampai ke BT-nya, ke bawa sampai ke kantor. Itu dari faktor individunya, dari si orangnya nih. Masuk ke faktor lingkungan. Misalkan tadi faktor lingkungannya adalah si tempat kerjanya berisik banget, sedangkan kita kerjanya butuh ketenangan. Kebayang teman-teman lagi ngoding, ada yang ketak-ketok, ketak-ketok, ketak-ketok gitu kan, atau motong keramik gitu. Itu bisa menimbulkan stres gitu. Di saat kita harus bekerja dengan teliti, harus dengan tenang gitu. Tiba-tiba diganggu dengan suara berisik seperti itu. Nah, itu bisa mengganggu, membuat kita stres. Lalu dari faktor organisasinya nih. Faktor organisasi ya ini, tadi tuntutan tugas, peran kita di perusahaan, terus struktur organisasi, kebijakan-kebijakan, itu juga menimbulkan stres ke diri kita. Contohnya tadi, Mbak Lela dikasih tugas itu ada 10 tugas, padahal dia harusnya itu hanya menghandle 5 tugas gitu. Itu bisa menimbulkan stres, ya bisa. Apalagi pada saat misalkan kebijakan dari perusahaan itu tidak mendukung. Udahlah dikasih tugasnya double, kerjaan 2 orang dikerjain di 1 orang, gajinya single, malah dipotong lagi. Wah, itu kan menimbulkan stres tersendiri gitu. Itu dari faktor organisasi. Nah, faktor-faktor lainnya, jenis-jenis sumber-sumber lainnya ya kayak gini nih, ada terlalu banyak beban kerja, kelebihan kerja yang sulit gitu. Jadi kerja-kerjaan yang ribet banget, yang sulit untuk dikerjakan gitu. Terus tenggat waktu yang pendek, terus nggak ada perkembangan karir, jaminan kerja itu kurang gitu. Jadi mungkin tempat kerjanya kurang aman gitu. Nah, itu bisa menimbulkan stres pada diri kita di tempat kerja ya, utamanya di tempat kerja. Tetapi balik lagi, kalau kita berbicara ke faktor individu, itu bisa nanti ada di lingkungan terdekat kita, baik tadi mungkin dari rumahnya atau memang dari rekan kerja. Itu berkaitan dengan individu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini beberapa dampak yang dari stres kerja. Kita bagi itu ada menjadi 5 dampak. Yang pertama subjektif, behavioral, kognitif, psychological, dan organisational. Kalau subjektif itu lebih ke arah respon utama kita. Jadi biasanya kita merespon stres, kadang ada yang cemas, ada yang gampang marah, ada yang bodoh amat jadinya, malah ada yang sampai depresi, capek, keletihan gitu, gugup, macam-macam. Nah, itu bagian dari subjective effect. Jadi efek yang itu langsung dirasakan oleh tubuh kita dan itu langsung tampak biasanya. Nah, naik 1 step, behavioral effect. Ini lebih ke perilaku kalau behavioral effect. Nah, ini biasanya apa? Bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Dalam artian kecelakaan kerja ini orang jadi lalai. Karena mungkin ngeblank, terus tiba-tiba dia jadi careless, terus akhirnya bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Atau dia suka minum alkohol, obat-obatan, rokoknya gila-gilaan gitu, berlebihan, atau makannya gila-gilaan, biasanya cewek sih ya, kalau stres makan gitu. Kalau cowok stres biasanya ngerokok gitu. Atau malah tidur berlebihan. Nah, ini dari perilaku. Jadi kalau yang subjektif tadi lebih ke arah ekspresinya, jadi mungkin tadi tampak cemas dia orangnya, tampak takut, tampak letih. Kalau behavioral lebih ke perilaku. Perilakunya tidak terkontrol biasanya. Nah, kita masuk ke step selanjutnya itu di cognitive effect.
Nah, kalau cognitive effect ini sudah masuk ke ranah psikologis sebenarnya. Di mana orang-orang yang mengalami stres itu dia sulit untuk mengambil keputusan biasanya. Tadi konsentrasinya buruk sehingga dia berpotensi naik ke tadi tuh kembali ke behavioral effect tadi tuh. Kalau konsentrasinya buruk, dia bisa jadi lalai dalam bekerja. Terus mudah lupa. Itu udah masuk ke cognitive effect. Jadi hati-hati nih teman-teman kalau yang mulai-mulai mudah lupa gitu kan, pikun, gitu. Terus sulit konsentrasi, mungkin jangan-jangan kita stres. Tuh. Nah, lanjut ke psychological effect. Nah, ini biasanya ke balik dulu, Mbak. Oke, oke. Nah, kalau psychological effect ini biasanya lebih ke arah apa ya? Lebih ke fisik sih sebenarnya. Meskipun dia judulnya psychological, tapi biasanya efeknya nanti ke fisik. Contohnya tadi kadar gula naik, tekanan darah naik, denyut jantung naik, bahkan kadang sampai sariawan, mulut kering, berkeringat banyak, itu adalah bagian dari stres. Kan ada orang nih misalkan dia tiba-tiba dipanggil atasannya gitu. Kamu dipanggil bos, keringat dingin. Nah, itu bagian dari stres. Karena dia merasa stres, tubuhnya merespon dengan keringat yang berlebihan. Itu adalah stres. Yang terakhir adalah organizational effect. Jadi dampak secara organisasi. Nah, biasanya kalau dampak secara organisasi ini adalah tadi tingkat absensinya meningkat nih. Turnover tinggi. Terus produktivitas turun. Macam-macam. Jadi ini bagian dari organisasi. Jadi efeknya ujung-ujungnya nanti akan ke organisasi. Dari subjektif, behavioral, kognitif, psychological. Dia akan bermuara nanti ujungnya adalah di organizational. Karena kita ada di tempat kerja, sehingga efeknya akan dirasakan oleh tempat kerja kita. Jadi lihat-lihat nih kalau teman-temannya ada yang mulai sering absen, sering nggak masuk gitu, atau telat gitu. Nah itu bisa jadi tanda-tanda oh, dia lagi stres. Atau mungkin kita lihat nih kok karyawan di sini cepat banget ya keluar masuknya. Nah berarti tingkat stres di perusahaan kita itu tinggi jika banyak karyawan yang keluar masuk. Oke, boleh dilanjut. Nah ini kalau ini saya ngambil dari Kemnaker. Jadi dampak stres tempat kerja kalau dari otak itu biasanya tadi insomnia, sakit kepala. Nah, teman-teman juga hati-hati nih kalau tiba-tiba sakit kepala tanpa ada sebab. Bisa jadi teman-teman stres. Gangguan kecemasan, depresi. Kalau di wajah tuh biasanya tadi ada jerawat. Jantung tadi biasanya tuh dia detak jantungnya meningkat, tekanan darah gitu. Nah, kalau di saluran cerna yang biasanya dan paling sering terjadi itu adalah sembelit dan eh, asam lambung. Itu yang paling sering. Dan saya yakin teman-teman pasti banyak yang punya penyakit asam lambung. Nah, kalau memang kita sering asam lambung kita kumat, kalau sering asam lambung kita kumat ya, berarti Anda sebenarnya lagi stres. Atau malah mudah stres ya, kita bilang mudah stres. Nah, terus kalau otot tuh kayak semutan, kram, bahkan tuh kita bisa dari rambut. Rambut yang menipis itu juga bisa menandakan orang stres. Jadi sariawan dan bibir kering, kadang mungkin sampai asma gitu. Itu beberapa dampak stres bagi tubuh kita. Boleh dilanjut? Oke, next. Nah, konsekuensinya adalah apa pada dengan stres kerja tadi? Biasanya kesehatan fisik kita itu secara keseluruhan itu akan turun. Jadi kesehatan kita itu bisa naik turun tuh kalau kita lagi stres. Jadi itu berdampak. Jadi jangan orang pada simpel banget bilang ah udah itu nggak ada hubungan tuh fisik sama psikis. Itu salah. Jadi fisik dan psikis itu saling terkait. Orang yang psikisnya sehat, dia biasanya akan punya fisik yang sehat. Nah, tetapi orang yang psikisnya itu rentan stres, biasanya fisiknya pun mudah terpengaruh. Sederhananya adalah tadi, dia mudah kena asam lambung. Itu paling-paling sederhana aja. Lalu yang kedua, banyak tindakan-tindakan pelarian. Ya, pelarian tadi kayak misalkan apa? Makan. Atau dia tadi ngerokoknya berlebihan, makan berlebihan, merokok berlebihan. Macam-macam. Itu untuk tindakan pelarian. Dia murung, lalu merasa harga dirinya rendah. Harga diri rendah nih apa ya? Dia menjadi demotivasi biasanya. Jadi motivasinya turun.
Dia nggak puas dengan kehidupan yang dia punya. Jadi ada yang motivasinya turun, ada yang malah sampai jadinya nggak puas dengan kehidupan yang dia miliki. Jadi nanti akan kembali nih ke poin yang 4 nih, harga dirinya rendah. Karena apa? Ya hidup saya cuma gini-gini amat ya. Kok nggak ada sesuatu yang berharga? Nah, itu akan berkaitan nanti itu. Yang poin 4 dengan poin 5. Terus yang keenam itu tadi tidak puas dengan pekerjaan. Akhirnya apa? Keluar. Jadi pada saat kita melihat terlalu tinggi turnover di tempat kita, ya berarti kan orang tidak puas dengan pekerjaannya. Tidak puas ini bisa dengan banyak hal, dalam banyak hal. Bisa dari sisi salary mungkin, sisi sistem kerja, atau lingkungan kerjanya, kebijakan-kebijakan, nah itu banyak. Lalu tahu tadi kan saya nyebutnya motivasi kerjanya turun, tuh berhenti dari pekerjaan. Nah, terkadang malah sampai mengkritik atasan. Nah, kenapa biasanya atasannya jadi sasaran kritik? Karena biasanya ngasih kerjaan atasan, kan? Jadi ini kerjaan nggak beres-beres, kerjaan nggak kurang-kurang. Karena apa? Mengkritik atasan. Lalu terakhir itu kerap mangkir. Tingkat absensinya itu meningkat. Nah, ini konsekuensi dari pekerja yang mengalami stres. Nah, sehingga nih bagi perusahaan harus menjadi catatan nih 10 poin ini. Harus menjadi catatan banget nih buat perusahaan. Supaya apa? Supaya lebih bisa membantu teman-temannya untuk apa ya Pak? Bukan teman-temannya, karyawannya. Membantu karyawannya untuk lebih bisa mengelola stresnya. Oke, boleh dilanjut? Nah, ada cara mengelola. Tadi kita bicarakan manajemen stres ya, yaitu cara mengelola stres kerja. Sebenarnya ada 3 poin. Di sini ada emotion focus coping, problem focus, sebenarnya ada satu lagi, avoidance. Jadi kalau avoidance ini adalah kabur dia. Jadi dia menolak stresnya. Jadi dia kabur. Jadi cuman nggak saya tulis. Oke, kita masuk ke emotion focus coping. Next. Nah, di emotion focus coping ini ada 4 poin. Yang pertama itu escapism, self blame, minimalization, dan seeking meaning. Jadi kalau escapism ini lebih ke pelarian diri dari masalah, sederhananya. Kalau self blame biasanya dia akan menyalahkan dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dia alami. Lalu kalau minimalization itu dia mencoba meringankan beban masalahnya. Nah, yang terakhir adalah seeking meaning. Dia mencari arti dari permasalahan yang dia alami. Oke, kita coba bahas satu-satu. Next. Oke, kita mulai dari escapism. Kalau escapism ini biasanya orang tuh kabur, berusaha, bukan kabur ya, denial. Jadi dia berkhayal nih, membayangkan bahwa ya itu kalau terselesaikan tuh gimana ya, atau nggak selesai tuh gimana. Dia biasa akan berkhayal. Nah, orang berkhayal tuh kan biasanya sukanya tuh diam dan ujungnya tidur. Jadi kalau escapism ini biasanya orang-orangnya akan lebih banyak tidur ya. Copingnya dengan tidur. Coping stres itu dengan tidur. Atau mungkin tadi dia tadi minum minuman keras, obat-obatan. Karena yang dihajar adalah ketidaksadaran. Jadi bukan kesadaran ya, tapi ketidaksadaran. Itu yang dituju. Nah, orang-orang yang demikian biasanya dia akan cenderung menyendiri. Dia tidak akan tidak akan tertarik untuk bergabung dengan orang. Dia cenderung sendiri. Karena dia ingin menghayal aja. Namanya orang menghayal kan nggak akan mungkin di tempat yang ramai gitu. Nah, terus ke minimalization. Nah, ini biasanya mereka akan menolak untuk memikirkan masalah tersebut. Nah, ini mirip-mirip nih. Kalau yang tadi berkhayal, kalau ini denial. Jadi dia beranggapan bahwa nggak apa-apa kok, itu nggak ada masalah, itu aman. Dan dengan harapan tingkat stresnya itu turun dengan dia memikirkan bahwa itu tuh nggak ada masalah, itu tuh baik-baik aja. Nah, ini dari si minimalization. Next. Nah, selanjutnya adalah self blame. Kalau yang 2 tadi cenderung kabur, kalau yang self blame dia cenderung akan menyalahkan dirinya.
Jadi bahwa saya itu yang bersalah atas kondisi ini. Saya itu tidak berharga sehingga terjadi permasalahan seperti ini. Nah, tapi biasanya self blame malah akan menimbulkan stres yang lain nantinya. Terakhir adalah seeking meaning. Kalau seeking meaning ini menurut saya yang paling baik ya, karena dia akan berusaha mencari makna dari permasalahan yang dihadapi. Jadi pada saat dia menghadapi satu masalah, dia akan mencari tahu mengapa seperti ini dan bagaimana nanti caranya saya menyelesaikannya dan untuk kemudian hari bagaimana caranya ini tidak terulang. Jadi dia belajar dari kesalahan kalau si bagian seeking meaning. Sedangkan tiga yang tadi itu lebih cenderung lebih ke negatif. Next. Nah, nih di emotion focus itu ada dua jenis tadi ya. Berarti kan ada yang positif ada yang negatif. Yang positif berarti tadi apa namanya? Yang terakhir ya seeking meaning ya, itu adaptif, itu positif. Sedangkan yang tiga lagi itu negatif. Negatif itu kita sebut maladaptif. Nah, kalau coping yang positif itu akan mendukung perkembangan si individu. Jadi kalau di sini mendukung fungsi integrasi pertumbuhan. Jadi individu itu akan bertumbuh. Orang ini akan menjadi orang yang lebih baik jika dia bisa menggunakan coping stress yang adaptif. Tapi jika menggunakan yang tiga tadi, itu cenderung maladaptif. Cenderungnya dia apa namanya negatif. Sehingga biasanya itu akan membuat orang ini tidak berkembang kalau saya bilang. Jadi tidak berkembang. Ya contohnya mungkin tadi dia berat badan tiba-tiba naik karena pelariannya dengan makan, copingnya dengan makan. Atau malah sebaliknya berat badannya turun drastis karena dia nggak mau makan. Atau malah berusaha karena dia tadi self blame misalkan ya menyalahkan diri sendiri, wah ini harus beres, ini harus selesai, harus saya benerin, akhirnya kerjanya berlebihan. Nah ini jadinya kan kurang baik menurut saya karena cenderung negatif. Jadi kalau kita memakai emotion focus, berarti kita pakailah yang adaptif. Itu mungkin tadi ke apa namanya yang terakhir tadi ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, kita masuk ke yang kedua, coping yang kedua, yaitu problem fokus. Jadi kalau tadi emotion fokus itu fokusnya kepada perasaan, sedangkan kalau problem fokus ini berfokus pada masalah. Nah, di sini itu ada tiga poin yang menjadi problem fokus. Yang pertama itu instrumental action, yaitu tindakan langsung. Yang kedua cautiousness, yaitu kehati-hatian. Dan terakhir negotiation. Next. Nah, kalau yang tindakan langsung ini lebih ke arah upaya orang-orang atau karyawan ini untuk langsung menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Jadi ini dia melakukan berbagai macam usaha atau langkah-langkah supaya permasalahan dia itu langsung selesai. Jadi misalkan nih teman-teman dikasih satu tugas yang menumpuk, itu stres. Wah, kok tiba-tiba dapat kerjaan yang numpuk gini gitu, sedangkan waktunya itu pendek. Nah, kalau dia problem fokus, dia akan lebih cenderung, oke, saya harus ngapain dengan tenggat waktu yang pendek ini, lalu saya punya pekerjaan segini banyak, apa yang saya lakukan? Nah, dia akan mulai menyusun strategi dan perencanaan. Next ke cautiousness, yaitu kehati-hatian. Boleh next. Nah, cautiousness ini lebih cenderung kepada membuat pertimbangan-pertimbangan alternatif untuk pemecahan masalahnya. Jadi dia mencoba melihat kembali permasalahannya seperti apa sih. Terus dia membuat pertimbangan-pertimbangan dan ini biasanya membuat beberapa alternatif. Jadi kalau tadi tindakan langsung, instrumental action, dia langsung membuat perencanaan. Sedangkan kalau cautiousness, dia akan lebih cenderung membuat beberapa alternatif. Jadi bukan langsung jebret, langsung gas, enggak gitu. Dia bikin alternatif dulu. Dia hati-hati. Dibuat dulu nih alternatif A kira-kira plus minusnya apa. Yang B plus minusnya apa, C plus minusnya apa. Dan di sini
ada aspek dia meminta saran dari orang lain. Misalkan tadi, tiba-tiba tugasnya banyak, dikasih sama bos. Banyak, dikasih tugas banyak, dengan waktu yang singkat. Dia akan memikirkan beberapa alternatif. Nah, alternatifnya apa ya? Saya kerjakan sedikit demi sedikit. Saya bagi dengan rekan kerja. Saya bawa ke rumah sebagian gitu. Itu kan ada alternatif-alternatif yang dia susun. Nah, pada saat dia membuat keputusannya, memutuskan alternatif mana yang akan dia pakai, dia biasanya akan meminta pendapat orang lain. Mungkin tadi dia nanya nih ke teman rekan kerjanya, kira-kira kalau saya melakukan ini, hasilnya seperti apa ya? Plus minusnya menurut kamu apa ya? Gitu. Dia akan meminta masukan. Sehingga nanti keputusan yang dia ambil itu memang tepat. Itu. Next. Negotiation. Ya, oke. Nah, kalau negotiation ini dia biasanya karyawan ini akan mencari penyelesaian masalah itu dengan melibatkan orang lain. Misalkan dia ngobrol dengan supervisornya. Ini mirip-mirip sih dengan cautiousness, dengan kehati-hatian tadi. Tetapi kalau ini lebih cenderung dia tidak membuat tidak membuat alternatif dulu. Dia ngobrol dulu. Tujuannya adalah supaya dia bernegosiasi dengan si pembuat masalahnya. Jadi nanti dari hasil ngobrol nih, oke, berarti saya harus ngapain? Keluarlah, oke, saya harus negosiasi ini. Akan misal tadi dengan bos ngasih atau atasan ngasih kerjaan. Dia akan coba negosiasi nih. Pak, kalau dengan tenggat waktu segini, tugasnya banyak, saya kayaknya nggak bisa. Tapi saya bisa melakukan sampai mana, dan sisanya mungkin boleh nggak kita bagi. Dia akan melakukan negosiasi. Jadi dia tidak membuat alternatif dulu. Dia langsung hadapi dulu. Dia mirip instrumental, tetapi nggak langsung action. Dia nego dulu. Sehingga nanti akan ditemukanlah win-win solution antara si pembuat masalah dengan yang dapat masalah. Nah, kalau ini biasanya sih di tempat kerja ya, yang seperti ini biasanya terkait dengan tugas biasanya. Oke, boleh next. Nah, kalau secara sederhananya sih ini ya. Tadi ada yang ngomong healing, bener. Kalau udah ngerasa stres, udah healing dulu, cuti. Tapi jangan bablas. Ini yang salah gitu. Kenakan healing, kenakan liburan, bablas saja gitu. Terus apa namanya? Mengapa matikan HP itu perlu gitu? Karena gini, kita harus menjaga yang namanya itu work life balance. Jadi yang namanya bekerja dengan kehidupan kita itu harus balance, harus seimbang. Kita nggak boleh terlalu banyak untuk porsinya, terlalu banyak untuk pekerjaan, itu akan tinggi tingkat stresnya. Atau kita terlalu over untuk kehidupan pribadi, yang itu akan menurunkan produktivitas kerja kita. Sehingga pada intinya itu harus balance. Nah, saya kembali kepada masalah mematikan HP. Ini adalah salah satu cara kita untuk yang namanya itu work-life balance. Jadi kalau simpelnya gini, saya kalau dengan tim saya sebisa mungkin, saya tidak akan ngechat mereka, memberikan instruksi di saat mereka entah cuti, sakit, atau memang itu di luar jam kerja. Karena apa? Saya juga nggak mau digituin. Beberapa kali saya biasanya cuekin. Ini ada kerjaan gini-gini, oh ya udah, saya baca aja udah. Tapi nanti baru akan saya respon pada saat itu sudah masuk ke jam kerja. Katakan misalnya saya dapat instruksi di hari Sabtu, kita kebetulan Sabtu libur. Saya nggak akan respon kalau memang itu tidak urgent. Jika itu bisa dikerjakan di hari Senin, ya udah saya antepin dulu, saya diamin dulu. Gitu. Nanti dari Senin baru akan saya respon. Lalu ke tim saya pun sama. Meskipun kadang misalkan nih di hari Minggu saya tiba-tiba ngechat kepada tim saya bahwa nanti hari Senin ada kerjaan ini ya gitu. Tapi saya mengatakan saya ngechat seperti ini bukan untuk meminta kalian bekerja, tetapi saya takut lupa. Ya, tapi nanti dikerjakan Senin aja ya. Saya kasih tahu sekarang, tapi kerjanya Senin. Saya biasanya seperti itu supaya apa? Menjaga tingkat stres dari tim kita. Oke. Selanjutnya itu adalah sharing dengan teman kerja. Nah, tapi ada catatannya.
teman kerja yang dapat dipercaya. Ini catatannya. Karena banyak teman kerja itu tidak dapat dipercaya. Kayak kemarin, baru kemarin ini, ada yang konseling sama saya. Jadi intinya dia mendapat lagi banyak masalah. Lagi dapat banyak masalah, terus sharing lah dengan teman kerjanya. Yang didapatkan bukan solusi, bukan didengarkan, tapi adu nasib. Wah, ini yang biasanya repot ini. Ah, kamu mah nggak apa-apa, baru segitu, masih muda juga kok, masa gitu aja stres. Wah, udah, selesailah anak ini gitu. Yang pada akhirnya udahlah stresnya menumpuk, digituin sama teman kerjanya, ya udah, dia langsung mau resign. Nah, itu akan berpengaruh besar loh kepada kita. Jadi apa namanya? Buat teman-teman sekalian juga harus pintar-pintar mencari orang yang bisa dipercaya untuk sharing. Tuh, benar tuh Mas Sofwan. Alah. Nah, ya hal-hal seperti itu. Itu hal yang sangat sering kita dapatkan pada saat kita eh, curhat atau kita sharing dengan teman kerja kita. Niatnya kita mendapatkan ketenangan, diringankan bebannya, yang ada malah adu nasib gitu. Ya tadi, lu mah masih mending, tuh aku mah begini gitu. Lah, kan saya pengen cerita, kenapa malah kamu malah adu nasib gini? Itu malah membuat stres kita malah jadinya meningkat, bukannya menurun tapi malah jadi meningkat. Lalu yang ketiga adalah kita harus jaga pola hidup. Nah, buat teman-teman yang memang ngerokok, ya kurangilah, perbanyak makanan bergizi dan olahraganya. Setiap kali saya misalkan menemukan orang-orang yang konsul stres, yang pertama saya tanyakan adalah, kamu olahraga apa? Kenapa olahraga ini perlu? Karena stres ini adalah bagian dari dorongan atau energi dari diri kita sebenarnya. Nah, yang namanya energi itu harus disalurkan. Pada saat itu tidak bisa disalurkan, nah itu akan menjadi masalah. Itulah tadinya stres jadinya. Nah, kenapa olahraga ini saya selalu pertanyakan dan sarankan? Karena dengan olahraga itu biasanya kita membuat kita lebih lelah. Sehingga tadi emosi-emosi itu atau tekanan-tekanan itu bisa sedikit banyak itu tersalurkan dengan olahraga. Utamanya olahraga berat ya, jangan olahraganya catur gitu. Kalau teman-teman olahraganya catur, ayo saya stres, ayo kita main catur gitu. Yang ada makin stres karena mikir gitu. Jadi kalau kita mau mau olahraga, ya olahragalah yang memang olahraga fisik, yang bikin bisa kita lelah gitu. Jangan olahraganya mikir gitu. Harus mikir strateginya gimana caranya mengalahkan nanti ratunya, wah selesai. Nah, itu nggak bisa gitu. Nah, sehingga kalau mau olahraga pilihlah yang itu olahraga fisik. Nggak harus yang terlalu berat kok, tapi yang itu cukup membuat kita ya bisa sedikit capek berkeringat. Lalu kalau yang biasanya suka makan siang di ruangan, mungkin bisa sesekali keluar. Jadi ya makan di luar kantor gitu sesekali gitu. Supaya apa? Tadi kalian butuh suasana baru. Atau mungkin kalau ada tempat istirahat yang itu enak, misalkan ada satu ruangan bisa buat tiduran gitu ya, itu bisa kita lakukan supaya apa? Suasana baru. Jadi jangan meja kerja lagi yang dilihat tuntutan tugas lagi gitu, tuntutan tugas lagi, wah repot. Itu akan membuat kita semakin apa ya, tertrigger kepikiran ya, stres juga ujung-ujungnya gitu. Ya intinya kita butuh suasana baru. Kayak tadi ada yang mengatakan nih outbound ya, bisa itu masuk tadi poin yang pertama itu, istirahat sejenak. Itu outbound itu bisa. Tapi balik tadi lagi ya, jangan mintanya outbound terus, jebol nanti kantong perusahaannya. Nanti budget perusahaan gede. Nah, yang terakhir adalah pada saat memang itu sudah tidak terelakkan, sudah sangat sulit, ya mau tidak mau teman-teman harus konseling dengan profesional. Jadi jangan ke poin 2, teman kerja yang tidak dapat dipercaya. Jadi kita ngobrolnya dengan profesional, dengan konselor, dengan psikolog, itu supaya apa? Supaya benar alurnya. Jadi kalau kita sudah dirasa sudah tidak mampu, kita sudah merasa, aduh ini kayaknya saya ngerokoknya udah luar biasa, dan tidur saya sudah mulai sangat-sangat tidak teratur, insomnia. Nah, sehingga lebih baik kita, oke, saya harus konsul. Jika tidak, itu akan menimbulkan efek yang lebih berat lagi. Oke, next.
Next, Mbak. Oke, nah ini kita masuk nih. Jadi pendengar yang baik. Nah, ujung sebenarnya dari ini adalah supporting system sebenarnya, atau social support. Jadi kalau social support itu kita saling membantu. Jadi saya kemarin dapat bukan spill ya, dapat request gitu dari teman-teman Ashwa dan dari perwakilan DOT, gimana sih Pak untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Gitu. Nah, karena mungkin saja kita bisa menjadi supporting system kita, supporting system dari teman kita. Nah, caranya adalah kita harus melaksanakan yang namanya active listening. Jadi sederhananya active listening ini adalah mendengarkan, tetapi kita aktif mendengarnya. Jadi menyimak, bukan sebenarnya cuma sekedar iya, ya oke, benar oke, dah, yuk, ayo gas, dah. Udah nggak gitu. Namanya active listening itu adalah kita memperhatikan, memberikan nanti yang namanya itu respon-respon minimum kepada teman kita. Nah, biasanya kita awali dengan building trust dulu, terus nanti kita menunjukkan bahwa kita tuh perhatian dengan kondisi teman kita gitu. Kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang itu spesifik kepada permasalahan dia. Nah, lalu gunakan afirmasi verbal. Jadi ini yang saya bilang tadi, minimum respon dengan oke, saya paham, oke, aku mengerti, lanjut, oke, terus gimana. Nah, itu menandakan kita mendengar, kita menyimak apa yang disampaikan oleh rekan kita. Next. Ya, ini kita bangun kepercayaan diri kita dulu. Jadi kita membangun percaya diri, membangun kepercayaan dari lawan bicara kita. Jadi kan pada saat misalkan nih teman kita mau ngobrol, kita mau mendengarkan teman kita harus bangun dulu kepercayaan dia gitu supaya dia mau ngobrol dengan kita, mau terbuka. Kalau dia sudah percaya kepada kita harus perhatikan pembicaraannya. Jadi jangan sampai kita sambil ngerti dia sambil main handphone. Oh iya, oke, aku ngerti, tapi sambil main handphone gitu. Ya orang nggak akan percaya dong, nggak akan trust kepada kita dan tidak akan nyaman, merasa tidak didengarkan. Ya kita harus benar-benar memperhatikan si lawan bicara kita. Nah, lalu kita jaga kontak mata. Jadi jangan sampai kita lagi hadapan-hadapan begini, tapi kita ngelihatnya sono gitu, ke sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Ya, kita nggak kontak mata dengan tidak eye contact dengan si lawan bicara kita. Ya meskipun eye contact ini tidak harus terus-menerus ya, tapi kita harus menjaga di timing-timing tertentu kita harus eye contact sama dia. Kemudian berikan respon yang tepat dan wajar. Nah, ini tadi saya bilang minimum respon. Jadi responnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak tadi itu, alah cuma gitu doang. Itu respon berlebihan. Kita tidak boleh memberikan judgement. Itu adalah maksudnya udah judgement. Kita hanya mendengarkan. Fungsi kita sebagai pendengar yang baik adalah benar-benar mendengarkan. Tidak memberikan tidak memberikan yang namanya itu masukan atau saran, kecuali diminta. Ya, kecuali diminta. Kalau kita tidak diminta, jangan pernah sekali-kalinya memberikan saran atau masukan. Kita cukup mendengarkan. Nah, lalu tunjukkan ketertarikan dan kepedulian kita. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita tuh peduli loh dengan masalah teman kita. Jadi cuma sekedar, sini cerita nggak apa-apa. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya tuh ember, percayalah gitu. Biasanya kalau sini cerita nggak apa-apa kok. Oh, kamu lagi ada masalah ya, sini cerita sama aku. Ujung-ujungnya biasanya tuh ember kok, Nado. Tiba-tiba jam 10 dia cerita, jam 10.20 itu udah nyebar. Biasanya kayak gitu. Kalau kita peduli, kita akan keep itu. Kita akan menjaga rahasia dari rekan kita tadi. Dan terakhir, jaga suasananya agar tetap nyaman. Ya tadi mungkin kalau HP di silent, itu benar tuh Mas Fauzas loh. Sini cerita, nah itu Boyo. Ya, biasanya kan seperti itu tuh, yang kayak Mas Fauzas tuh, itu biasanya nanti akan kemana-mana itu. Oke, itu jadi jaga suasananya ya agar tetap nyaman teman kita. Jadi jangan kita buat suasana yang nggak enak gitu. Tempatnya pun juga biasanya harus kita pilih yang cukup oke. Jadi jangan di tengah-tengah keramaian, kita yang rada nyantai, mungkin agak mojok dikit gitu, atau jangan kebanyakan mojoknya gitu. Sehingga itu
teman kita pun juga akan nyaman dan dia lebih terbuka ngobrol dengan kita nanti. Next. Kayaknya terakhir. Oke, kan benar terakhir dari saya. Pesan terakhir dari saya adalah tetap semangat Mas Mbak sekalian karena masih banyak cobaan yang belum Mbak dan Mas cobain. Itu sekian dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, monggo kita saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Ini stres tuh sering kali kita kayak bahasanya masih stres nih, tapi mungkin dari aku sendiri atau dari teman-teman ada yang alami juga. Jarang banget ngedefine stresnya apa, masalahnya apa, tapi ya udah kayaknya stres, tidur aja gitu. Tapi nggak pernah atau mungkin belum pernah sedetail itu mendefine, oh stres itu karena apa sih, oh kira-kira solusinya apa. Nah, dari materi hari ini senang banget bisa dapat insight baru, mulai dari pengertian stres itu sendiri, terus ngedefine-nya itu seperti apa, stres itu ada macamnya apa aja, terus tadi yang paling relate sih cara praktisnya ya, betul kata Pak. Tadi kalau misalkan biasanya kita kerja di meja kerja, makan di meja kerja. Kalau misalkan kita lagi WFH, lagi kerja dari rumah, sholat juga di dekat meja kerja. Jadinya tuh stres gitu karena kita nggak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, betul Menarik sekali. banget ini. Menarik banget ini, kolom komentarnya udah lumayan aktif teman-teman. Yuk yang mau tanya kita langsung ke aja sesi Q&A buat teman-teman yang masih penasaran nih terkait stres atau mungkin ada keluhan atau mungkin ada rasa yang pengen disampaikan ke Pak Sigit yang ahlinya, mungkin silahkan buat teman-teman bisa raise hand, nanti aku coba panggil namanya. Oh ya, ini kalau dari infonya tadi buat teman-teman yang aktif baik di kolom chat maupun aktif berdiskusi atau bertanya, nanti akan ada surprise nih dari tim Aswa. Monggo silakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mas Daniel tuh kayaknya tuh. Ya, Mas Daniel, monggo silahkan. Halo, tes. Suaranya Oke. masuk ya? Masuk Mas. Oke. Izin bertanya Pak Sigit. Jadi kalau ada meme itu kan hidup udah berat, masa nggak pelihara kucing? Nah, pertanyaannya apa benar kalau pelihara kucing atau peliharaan lainnya emang benar menurunkan stres? Terima kasih. Oke, jadi intinya ini ya peliharaan ya, memelihara hewan peliharaan. Oke, ya biasanya emang orang banyak kan umumnya itu kucing gitu, untuk hewan peliharaannya. Karena kucing itu biasanya kenapa itu jadi yang apa ya umum dilakukan, karena kucing itu sebenarnya punya karakteristik tuh lucu dan manja. Nah, seperti aku bilang tadi, yang namanya stres itu tuh adalah ada dorongan atau energi di dalam diri kita. Kucing tuh sukanya apa biasanya apa coba? Dielus-elus kan. Nah, karena dia suka dielus-elus, sehingga itu kita biasanya itu mentransfer entah rasa gelisah kita atau mungkin tadi apa namanya emosi kita elus-elus kucing itu tuh biasa tuh akan tersalurkan. Aku dulu juga ini kok, saya tuh juga dulu pelihara hewan. Tapi saya nggak meliharanya tuh yang kucing itu enggak. Yang saya pelihara tuh kelinci, tapi itu di dalam kamar saya pelihara. Seriusan itu. Jadi apa namanya itu ada yang melihara tuyul ya boleh sih, melihara tuyul tuh boleh kayaknya. Tapi nanti nambah stres loh. Pasti nanti nambah stres loh kalau nanti melihara tuyul. Jadi dengan kita melihara hewan peliharaan yang itu utamanya itu berbulu ya, dan itu bulunya halus, itu biasanya akan menurunkan tingkat stres kita. Itu sangat benar kok, Mas Daniel. Jadi kalau disarankan hewannya apa, ya sebenarnya lebih baik hewan-hewan yang memang itu jinak, jangan buaya. Tadi ada ngomong sapi, itu please tolong jangan. Nanti repot teman-teman sekalian kalau meliharanya sapi, apalagi buaya ya gitu. Nah, yang lebih aman lah gitu. Misalnya kayak kucing, ya kalau misalkan yang apa diperbolehkan melihara anjing, yang anjing-anjing yang lucu gitu. Atau tadi mungkin kelinci gitu. Hewan-hewan yang berbulu yang sepertinya bisa dielus. Karena mau ngelus teman sebelahnya nggak mungkin, nanti digampar nanti. Apalagi kalau teman sebelahnya cewek. Gitu. Kan Mas Daniel tiba-tiba ngelus-ngelus Mbak Lela, wah digampar sama Mbak Lela nanti. Gitu.
Nah, jadi yang kita elus tuh yang inilah hewan yang umum aja ya. Seriusan tolong jangan jangan yang hewan yang nggak umum. Misalnya Tamagotchi nggak bisa dielus mas masalahnya. Oke, begitu Mas Daniel. Gimana dari Mas Daniel? Siap, terima kasih. Sangat menjawab. Oke, terima kasih kembali Mas Daniel. Ada lagi nggak? Apa ada pengen miara apa lagi gitu? Tapi tolong jangan miara tuyul, seriusan. Oke, tapi kalau dari Mas Daniel sendiri pelihara kucing nggak sih? Mas Daniel miara kucing nggak, Mas Daniel? Ditanyain balik lagi. Pelihara dong, Jangan tanya, pelihara. oh melihara. Tapi betul bisa merilis stresnya nggak? Coba cerita sedikit. Timbang ya, lucu tapi kok beli makannya mahal ya. Nah, itu stres yang baru itu biasanya. Itu stres yang baru itu, sumber stres yang baru kalau itu Mas. Iya ini. Jadi Oke. stres di pekerjaannya rilis dengan dia ngelus-ngelus kucing, Mas Daniel ngelus-ngelus kucing, tapi giliran pas mau beli makan, nah stres lagi Mas Danielnya gitu. Netral, netral. Gitu. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Oke. Terima kasih Mas Daniel buat pertanyaannya. Bisa dari teman-teman yang mau bertanya lagi, Mas Agung ya? Monggo silakan open cam ya. Oh, pertanyaannya dari chat. Oh, lewat chat tentang Saya bacakan ya pertanyaannya dari Mas Agung, Mas Afai. Izin bertanya, apakah saat stres selalu mencari udara segar dan menyendiri itu bikin rilis stres atau malah bikin ngenes atau bikin kegiatan cemburu? Mana ya Pak? Tolong tanggapannya dong. Ini bagus ini. Jadi makin ngenes apa enggak gitu. Jadi gini, pada saat kita itu stres itu sebenarnya atau kita katakanlah sampai ekstrimnya depresi gitu ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah jangan sendiri. Itu penting. Kenapa? Karena orang-orang yang punya tendensi apa namanya depresi. Jadi itu depresi itu kan pasti diawali oleh stres. Pada saat orang-orang itu memiliki tendensi depresi, itu akan memiliki potensi dia melakukan tindakan yang itu di luar logika. Simpelnya gitu. Mungkin kepikiran bunuh diri. Ini kita bicara ekstrim ya. Kita bicara ekstrim. Jadi kalau ditanya apakah itu bikin rilis stres dan malah bikin ngenes, kalau sendirian iya. Meskipun terkadang kita butuh sendiri gitu. Nah, tetapi tolong kita batasi sendirinya yang seperti apa dan di mana gitu. Dan pastikan kondisi kita itu tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau untuk mencari udara segar, itu bisa rilis stres. Meskipun tidak akan benar-benar menghilangkan stres. Karena kalau kita stres cari udara segar, itu kita masuk ke coping yang emotion focus tadi. Di mana kita biasanya akan lebih kayak sekedar apa namanya ngehack isi kepala kita doang, hack perasaan kita doang tuh. Oh aku baik-baik aja, aku mah ini nanti akan berlalu. Nah, itu hanya untuk tahapan awal. Tapi setelah itu pertanyaan adalah what's next? Pada saat kita stres kita cari udara segar, setelah itu kita mau apa? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita hanya mencari udara segar terus udah merasa oh udah cari udara segar sudah beres. Enggak kok, enggak akan beres. Karena itu tidak diselesaikan. Jadi sumber stresnya harus kita selesaikan dulu. Misalkan tadi stresnya adalah Mas Daniel tadi makan kucing gitu. Makan kucingnya mahal gitu. Itu kan sumber stres, harus dipecahkan. Misalkan dipecahkan dengan cara apa? Ya lebih giat nyari apa namanya pemasukan tambahan mungkin gitu atau apa gitu. Supaya tidak jadi masalah tuh si makanan kucing yang mahal tadi gitu. Atau tadi bos ngasih tugas mepet dadakan terus banyak gitu. Ya, kita boleh cari udara segar. Saya cari udara segar dulu, sebat dulu gitu. Tapi udah sebatang udah. Kita masuk lagi. Oke, saya harus ngapain? Balik kan, kita harus susun strategi mungkin atau mungkin kita negosiasi dengan bos gitu atau apa gitu. Jadi kalau dibilang mencari udara segar itu dan menyendiri bikin rilis stres atau malah bikin ngenes, rilis stresnya sedikit. Bikin ngenesnya itu bisa banyak. Karena itu bisa berbahaya kalau aku bilang ya. Tapi untuk orang-orang yang punya stres ringan mungkin tidak ada masalah.
Tapi ini aku sangat tidak rekomendasikan untuk orang-orang yang mengalami stres berat. Yang 30, berapa tadi? 30,1% tadi. Itu tidak aku sarankan. Jadi untuk orang-orang yang masuk kategori 30,1% tadi, yang masuk kategori stres berat, disarankan lebih baik cari bantuan profesional. Untuk yang tadi stres ringan dan sedang, bisa melakukan coping stres yang tadi. Ada tadi emotion coping dan problem focus coping. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Oke, gitu Mas. Apa? Gimana? Gimana nih Mas? Apa sudah terjawab atau masih ada nanas-nanas lain yang ingin ditanyakan? Oke, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Reza sama ada di kolom chat, karena yang tadi dari kolom chat kita sekarang switch ke yang Reza dulu. Cia ini Mbak Copi apa Cia ya? Monggo silakan open cam juga. Oh Cia, silakan Cia. Oke, makasih. Di sini pertanyaanku ada 2 sih. Boleh. Oke, yang pertama terkait ini mantulnya. Kan? Bisa. Oke, mohon maaf. Untuk yang pertama terkait ini sih, untuk mengaplikasikan stres ya kan, pasti ada yang stres tapi pengen nggak cerita. Ada beberapa orang yang stres itu cuma pengen mengaplikasikannya tuh ke mungkin kayak sekarang tuh banyak ya Gen Z itu mengaplikasikannya ke Twitter gitu. Kayak marah-marah di Twitter, terus habis itu mungkin kirim manifest di Twitter. Apakah itu nggak apa-apa gitu, kayak bisa rilis stresnya gitu, atau mungkin malah justru aneh gitu. Karena memang daripada kita cerita ke orang lain yang mungkin kadang orang lain nggak ngertiin kita gitu. Terus yang kedua terkait menjadi pendengar yang baik. Untuk build trust itu kan benar-benar susah. Apalagi kan saya kan di sini kerja berkaitan dengan orang gitu. Juga pengen sih dengar cerita karyawan-karyawan lain, tapi kayak build trust itu menurut saya tuh susah, apalagi seseorang yang mungkin ada dari saya sendiri kan karyawan baru untuk masuk dan ingin lebih dekat dengan karyawan. Eh, untuk build trust ini tuh emang membutuhkan waktu berapa lama, atau memang eh apa namanya memang memang perlu pendekatan lebih gitu ke orang-orang, karena kan mungkin susah juga ya untuk melakukan build trust agar orang itu bisa deket sama kita dan mau cerita. Itu sih dari aku, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Cia. Oke, untuk yang pertanyaan pertama gitu ya, terkait nyampah, kalau kalau kami dulu nyebutnya itu nyampah, atau nyampah di Twitter gitu ya. Kalau terkait nyampah ini bisa dibilang plus, bisa dibilang minus gitu. Plus minusnya adalah apa? Plusnya mungkin sedikit bikin lega. Kenapa bikin lega? Karena sebenarnya orang orang yang sedang apa namanya stres gitu ya, dia ingin mengeluarkan, dan itu malah harus dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan. Nah, ada orang-orang yang mengeluarkannya itu dengan cara nulis. Ada orang-orang yang itu mengeluarkannya dengan cara ngobrol. Ada orang-orang yang mengeluarkannya dengan cara tadi olahraga. Nah, umumnya sebenarnya adalah ngobrol dan nulis. Sebenarnya kalau aku pikir lebih baik kita daripada di Twitter, lebih baik bikin blog atau nulis apa namanya ya semacam diary gitulah. Nulis saja itu, karena kalau kita menulis pakai tangan, tulisan pakai paper pencil, itu kan kita capek. Apalagi teman-teman pasti biasanya udah pakai laptop gitu, komputer gitu kan, biasanya ngetik gitu. Nah, dengan kita menulis, benar-benar menulis ya dengan tangan, itu akan membuat kita, energi kita tuh tersalurkan, energi stres kita tuh tersalurkan. Nah, itu pertama, energi stres yang tersalurkan. Dan yang kedua, suatu saat kita bisa baca lagi. Kenapa sih saya dulu stres? Permasalahan ini, kenapa permasalahan itu membuat saya stres? Nah, dari sana nanti kita bisa belajar. Kalau saya mengalami seperti ini lagi, saya harus gimana? Nah, kalau misalkan kita di apa namanya di Twitter, kalau Twitter tuh biasanya kan lebih cepat tenggelam, meskipun kita bisa lihat-lihat lagi ya dari yang tweet kita gitu. Tetapi
ada baiknya hal-hal yang demikian itu adalah jadi ranah privasi kita. Itu ada baiknya gitu. Supaya apa? Yang namanya, jadi gini, aku punya analogi yang nggak enak, tapi ini tuh adalah menurutku sangat tepat. Jadi pada saat kita misalnya tuh lagi sakit perut, kita pengen kentut, nggak mungkin kan teman-teman kentut di sembarang tempat, apalagi tempat yang rame gitu. Nah, itu kan nggak bisa gitu. Kalau kita misalkan kita keluarkan itu di tempat yang ramai, orang akan ribut. Apa nih, siapa yang kentut? Rame. Tapi kita bisa mengeluarkan itu di tempat yang lain, misalnya kita ke kamar mandi gitu. Kita bisa keluarkan itu. Nah, itu tempat yang tepat. Tapi pada saat kita keluarkan tadi di di Twitter gitu misalkan gitu ya, itu kan orang juga melihat. Aku pikir itu bisa untuk rilis, tapi mungkin kurang bijak. Soalnya tadi akan menimbulkan yang namanya itu kita memancing orang untuk ikutan emosi negatif kita. Gitu. Jadi lebih baik sebenarnya bikin jurnal. Tapi better bikin jurnalnya adalah tulis tangan. Supaya nanti dari teman-teman itu yang udah capek duluan biasanya istirahatnya lebih enak. Jadi bukan tidurnya bukan jadi pelarian, tetapi memang karena sudah lelah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi pendengar yang baik itu sulit, soalnya apa gitu. Build trust-nya itu sulit gitu ya, Mbak Cia ya. Kalau kita bilang masalah build trust ini itu berapa lama, itu nggak bisa kita pastikan. Tergantung orangnya sebenarnya. Seberapa bisa kita membangun kepercayaan dari orang yang ada di depan kita. Nah, biasanya orang akan percaya kepada kita, orang akan melihat kok perilaku kita sehari-hari bagaimana sih. Kalau untuk orang baru ya pasti kita akan dinilai juga. Tapi dengan kita punya punya sikap yang mungkin lebih terbuka gitu, ingin mendengarkan, menyimak, terus tidak ember gitu, ya itu akan membuat orang lebih cepat trust kepada kita. Karena kalau kitanya terlalu banyak, wah omong sana sini, orang nggak akan percaya sama kita. Tapi dengan kita lebih bukan kalem ya, aku tidak mengatakan harus kalem banget, ya boleh kok kita jadi orang yang ramai. Tetapi ramainya dalam hal apa dulu gitu. Kalau ramainya dalam hal kita ngomongin orang gitu, atau ngomongin masalah orang, ya orang nggak akan percaya sama kita. Pada saat kita ngobrol dengan, misalnya Mbak Cia ngobrol sama Mbak Laila gitu, ngomongin masalahnya tadi Mas Daniel gitu misalkan. Ya suatu saat Mbak Laila mau cerita kan takut. Wah kemarin Daniel cerita ke Mbak Cia, terus Mbak Cia obrolin ke Mbak Laila. Wah nanti kalau aku cerita ke Mbak Cia nanti diobrolin juga nanti ke yang lain. Kan seperti itu. Jadi biasanya akan dilihat dari perilaku kita, Mbak Cia. Jadi jangan khawatir misalkan kita, aku misalnya masih baru, Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kan orang menilai kita tetap. Meskipun kita orang baru, orang lama, orang kan tetap menilai kita. Intinya tunjukkanlah kita itu memiliki ketertarikan terhadap orang lain. Tapi nggak kepo, beda ya. Tertarik dengan kepo itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau kepo itu kita akan ngorek terus, dikorek terus. Kalau kita peduli, kita punya ketertarikan, itu kita cukup pada saat orang itu membutuhkan, oh kita ada. Kita bisa ada di sana untuk mendengarkan. Dan itu biasanya pelan-pelan orang itu akan trust dengan kita. Kayak gitu sih, Mbak Cia. Gimana, menjawab nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Cipta jawabannya. Terima kasih juga Mbak Cia buat pertanyaannya. Ditunggu nih setelah ini diajak ngobrol sama Mbak Cia untuk lebih curhat karena belum pernah ngobrol lebih dalam sama Mbak Cia. Kebetulan Mbak Cia teman-teman itu tuh. human capital di Indonesia. Wah, orang HR-nya nih, orang HC. Iya. Teman-teman tuh Yuk, boleh yang tuh mau manfaatin. ngobrol. Tuh, kata Mas Rizky tuh, gas, curcol. Curcol sama Mbak Cia tuh, curcol. Iya. Oke, ini saya mau lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya, Pak. Kalau dari Mas Rizky Kurniawan, kalau stres, cerita sama orang yang stres dengan hal yang sama, itu lebih bisa memahami satu sama lain atau malah tidak ketemu solusi ya? Satu nasib ini berarti case-nya. Monggo Pak. Oke, kita cerita dengan orang yang sama. Itu bisa dua hal sih yang terjadi. Yang pertama tadi
sering gue bilang adu nasib. Yang kedua memang bisa saling memahami. Nah, kalau misalkan yang terjadinya adalah adu nasib, ya wes wassalam, dua-duanya makin stres pasti. Tapi kalau ternyata bisa saling memahami, saling mendengarkan, itu bisa lebih baik. Nah, harapannya dengan apa namanya dengan orang-orang yang demikian itu bisa saling memberikan masukan. Nah, cuman pertanyaannya kembali lagi, apakah orang itu bisa kita percaya atau tidak? Itu kita harus hati-hati loh di sini untuk membicarakan hal-hal yang demikian, kita benar-benar harus hati-hati. Nah, jadi kalau saran sih pada saat misalkan dengan orang yang mengalami masalah yang sama, kita jangan terlalu terbuka dulu. Gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu terbuka, ya dikhawatirkan yang malah terjadinya adalah adu nasib dan makin stres dua-duanya. Nah, lebih baik kalau memang memungkinkan, better ke orang yang di luar itu. Tetapi dia memahami kondisinya. Misalkan kita bicara stres terkait pekerjaan coding misalkan. Ya, coding kan mungkin kalau ngomong ke orang HC yang misalnya pahamnya manusia mungkin nggak ngerti gitu. Nah, dia ngomong nih sama teman rekan-rekan sebelahnya gitu, yang punya masalah yang sama. Nah, bisa jadi malah temannya tadi ngomongnya, ya elah baru gitu doang gitu. Itu kan hal yang memungkinkan terjadi gitu. Nah, tapi kita bisa juga bercerita kepada orang yang mungkin dia mengerti coding, tetapi dia sedang tidak bermasalah. Ya, jadi better kita berdiskusi, berbincang, sharing kepada orang yang sehat. Jadi kalau orang yang sama-sama stres, sebenarnya lebih disarankan nggak usah, jangan. Karena kekhawatirannya adalah akan terjadi adu nasib, dan yang terjadi kemudiannya adalah kalian dua-duanya stres. Gitu. Oke, gimana Mas Rizky? Sudah tercerahkan? Masih mau cerita sama yang senasib atau mau cerita sama Mbak Cia tadi? Mungkin kalau ceritanya sama PKN, jangan-jangan jatuhnya senasib. Kalau cerita sama Cia barangkali tidak jadi senasib karena beda-bedanya. Oke, kita lanjut ke Mbak Amalia, sudah raise hand. Monggo silakan Mbak, bisa open mic dan open cam kalau tidak bersama. Oke, mohon maaf belum bisa on cam terlebih dahulu. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan, Pak Sigit. Ya, monggo Mbak Amalia. Ya, yang pertama, kenapa sih ada beberapa orang itu yang denial kalau mereka dikasih tahu kalau sepertinya mereka ada gejala gangguan mental, gitu. Terus yang kedua, nah ketika stres itu terjadi, kadang kan stres itu terjadi ketika kondisi tubuh sedang tidak prima. Otomatis pikiran itu kan kacau ya, semakin kacau. Dan biasanya stres itu malah diolah dengan emotional focus yang jenisnya maladiktif. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara mengontrol diri ini agar tidak terlalu lama terhanyut dalam kondisi yang semakin terpuruk lah ya, karena emotional focus tersebut. Dan gimana caranya biar segera bangkit untuk ke emosi yang lebih adaptif dan ke problem fokus yang baik gitu. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir, misalnya kita itu sebagai tempat curhat atau tempat sharing orang lain. Nah, orang yang sedang curhat ini sedang bercerita tentang hal-hal yang menggebu-gebu, emosi yang negatif, dan sejenisnya. Nah, diri ini yang sebagai tempat curcol, kadang kan nggak tahu nih kalau kondisi kita itu kurang prima. Ya udah didengerin aja kan, akhirnya didengerin. Ternyata tanpa sadar energi negatif yang yang diluapkan oleh teman itu terserap oleh diri ini. Akhirnya energi negatif itu mempengaruhi kita sendiri nih, aku sendiri nih misal.
Dan itu akhirnya berdampak jadi kayak seolah-olah diri ini itu mengalami masalah tersebut. Akhirnya pikiran terganggu, aktivitas terganggu, dan mood terganggu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amelia. Nih luar biasa nih pertanyaannya nih. Daging semua ini kayaknya. Oke, ke pertanyaan pertama dulu ya. Kenapa sih ada orang yang denial? Pada saat dikasih tahu. Jawabannya sederhana, Mbak Amalia, bahwa yang namanya manusia itu pasti nggak mau dinilai. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, apalagi pada saat dia dinilai bahwa dia kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Katakanlah ada stres berat misalkan. Pasti orang akan denial. Enggak kok, aku baik-baik saja. Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah pada saat kita katakan kamu itu stres atau kamu itu ada sedang terganggu secara kesehatan mentalmu, yang dia pikirkan adalah, emang aku gila apa? Itu pasti yang akan ada di dalam pikiran mereka. Secara tidak sadar ya, karena memang permasalahan utama di Indonesia adalah terkait kesehatan mental ini tuh masih belum benar-benar clear. Berbeda dengan di luar negeri, di mana orang punya masalah dikit, mereka akan mencari konselor, mereka akan mencari psikolog, mereka akan cari psikiater, tergantung kebutuhan. Nah, sedangkan di Indonesia, pada saat orang datang ke psikolog misalkan, dibilang, wah gila nih orang, apain kamu psikolog? Nah, sehingga itu statement-statement seperti itu membuat orang pada saat dikasih tahu bahwa kamu tuh ada gangguan mental loh, kamu tuh stres berat loh gitu. Itu dia akan merasa kayak diserang. Nah, pertahanan dirinya adalah dengan cara denial. Enggak kok, aku baik-baik saja. Padahal kalau kita lihat secara perilakunya itu menunjukkan yang sebaliknya. Jadi sebenarnya tidak usah heran Mbak Mel kalau melihat yang demikian. Nah, itulah apa namanya yang memang ya lumrah terjadi di Indonesia gitu. Bagaimana cara kita mengatasinya ya balik tadi lagi itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Karena kembali lagi orang itu harus orang-orang yang dia percaya. Kalau yang dia yang mengatakan itu bukan orang yang dipercaya, yakinlah orang itu akan tetap denial. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, pada saat stres itu badan kita juga ternyata lagi drop, pikiran kita kacau, yang terjadi adalah emosional maladaptif. Terus gimana caranya supaya kita cepat pulih nih, cepat kembali ke apa namanya situasi yang lebih adaptif. Nah, sederhananya kembali ke poin-poin tadi, kita take a break dulu, Mbak Mel. Kita harus apa namanya ambil waktu dulu untuk apa? Untuk kita lebih bernapas dulu, oke, kita renungin dulu sebentar, untuk kemudian kita bisa masuk ke problem fokus, bukan ke emotional fokusnya. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil jarak sebentar, yaitu nanti yang akan terjadi adalah pasti emosional maladaptif. Karena apa? Pikirannya udah kacau, terus apa tadi jadinya kalau misalnya suka ngerokok, jadi makin kenceng rokoknya, makan ya sibuk makan ya terus jadinya gitu kan. Nah, itu apa namanya dampaknya nantinya gitu. Kalau kita tidak take a break dulu. Jadi itu kita harus benar-benar sebentar. Aku harus bernapas dulu, aku harus mengambil waktu dulu, aku harus mengambil jeda dulu gitu. Supaya bisa berpikir jernih. Karena kalau enggak pasti yang ada tidak akan bisa berpikir jernih. Stresnya makin numpuk jadinya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa nih nanti mencari alternatif atau malah mungkin negosiasi atau mengambil action, nggak akan bisa. Kalau kita tidak berhenti dulu sejenak. Jadi kita harus berhenti dulu sejenak, Mbak Amel, untuk apa? Tadi untuk kita meredakan sedikit emosi kita, perasaan kita, dan pikiran kita, supaya nanti kita bisa lebih cepat pulihnya. Karena untuk kita bisa mengambil apa namanya action, ya pasti kita harus membutuhkan kepala yang dingin. Kita membutuhkan logika yang itu bisa berjalan dengan baik. Kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya pasti tidak akan bisa dapat apa namanya dapat solusi yang tepat, nggak akan bisa pulih jadinya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kalau untuk pertanyaan yang ketiga, ini sangat betul. Kalau kita itu nggak usahlah kita lagi kondisi yang nggak baik-baik aja ya. Untuk kondisi yang baik-baik aja itu
kita pasti akan menyerap energi negatif dari orang yang curhat dengan kita. Nah, lalu bagaimana mengatasinya gitu? Intinya kita harus tahu dulu batasan diri kita. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya jadi kalau di kami itu ya di psikolog itu kita kalau konsul itu tuh ada batasan waktu sebenarnya. Jadi batasan waktu untuk konseling itu adalah 30 sampai 45 menit sebenarnya. Dan maksimal itu mentok-mentok itu 1 jam. Kenapa? Kalau lebih dari itu, psikolognya nanti bisa penuh isi kepalanya dan apa yang disampaikan oleh konselinya, oleh orang yang curhat, itu biasanya sudah tidak relevan. Nah, itu sudah tidak relevan. Sehingga kalau misalkan ternyata nih, wah temannya udah menggebu-gebu, kita harus pintar-pintar mencari timing. Misalkan nih udah mulai menurun emosinya, yuk kita sambil jalan, kita alihkan fokusnya dia. Supaya dia mulai merasa, oh iya ya, udah. Yang penting yang sebenarnya yang penting buat dia adalah mengeluarkan yang menggebu-gebu tadi. Intinya cuma di situ sebenarnya. Tapi pada saat kita ladenin terus dengan diam segala macamnya diiyain terus tanpa kita jeda, tanpa kita batasi waktu, yang terjadi nanti adalah ya Mbak Amel akan penuh, dianya akan ngoceh aja terus. Nah, energi negatifnya akan semakin banyak terserap kepada kita. Itulah mengapa kalau di kami itu diajarin ya satu orang itu satu sesi itu maksimal ya tadi itu cuman 30 sampai 45 menit ya mentok-mentoknya cuma 1 jam. Itu udah mentok banget gitu. Lebih dari itu nanti kita akan ada yang namanya sesi terminasi. Udah dulu ya, nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Tapi kan kalau misalnya teman lagi curhat nggak bisa kayak gitu tuh. Nah, caranya adalah ya tadi kita alihkan fokusnya. Jadi pada saat si ritme menggebu-gebunya itu sudah mulai menurun, set kita alihin. Yuk ke sana atau yuk cari minum, yuk cari apa gitu. Intinya kita harus bergeser dari tempat saat itu kita berada. Biasanya itu nanti dia akan teralihkan. Gitu. Jadi nanti pada saat pindah tempat pun, meskipun dia tetap bercerita, biasanya ceritanya lebih enak. Jadi kita tidak akan terlalu terbebani dengan emosi negatifnya, Mbak. Gitu kurang lebih, Mbak Mel. Gimana? Oke, terima kasih Pak Sigit. Jawabannya mantap. Oke. Boleh dicoba ya. Oke, ya. Oke, terima kasih lagi Mbak Sigi, terima kasih juga Mbak Amalia sudah bertanya. Ini sudah di pukul 16.57 Pak, tapi masih ada satu pertanyaan. Kira-kira boleh satu kali pertanyaan lagi atau gimana? Boleh, nggak apa satu lagi. Oke, aku bacain ya karena kebetulan dari chatnya Mas Zainal Abidin. Sama nih nggak dengar suaranya Mas Zainal, kok nggak opening aja sih. Kalau jadi pendengar tadi kan kita nggak boleh ngasih solusi dulu ya Pak. Terus kalau merasa nggak diminta solusi, berarti kita cuma boleh bilang yang sabar ya, semoga cepat selesai atau apa nih Pak buat closing dari kita sebagai pendengar. Gitu Pak katanya Mas Zainal. Monggo silakan. Oke, jadi kalau misalnya kita jadi pendengar, memang kita tidak boleh ngasih solusi kalau mereka nggak minta. Jadi sebenarnya kita tidak harus mengatakan oh yang sabar ya gitu, atau lebih kita mendengarkan dengan apa ya tadi istilahku itu tadi lebih ke minimum respon. Nah, tapi kita bisa mengademinnya dia dengan cara oke, aku bisa paham kok kondisi kamu. Yo, mungkin nanti kita bisa mencari penyelesaiannya atau mungkin tadi ya boleh seperti itu tadi yang semoga cepat selesai itu boleh kita pergunakan. Yang penting kita tidak memberikan solusi versi kita karena versi kita belum tentu cocok dengan versi dia. Itu makanya kita harus menghindari yang namanya itu memberikan solusi. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu mereka hanya ingin didengarkan kok biasanya. Nah, makanya kita perlu benar-benar apa namanya memperhatikan mereka supaya apa? Ya supaya mereka bisa nyaman. Ceritanya mereka tetap nyaman, nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita malah ngasih ini menurut pendapat saya begini gitu. Sedangkan kita tidak dalam kapasitas yang seperti itu, ya itu akan malah merepotkan. Itu malah tidak membuat dia lebih baik, malah nanti bisa malah bikin lebih buruk. Jadi memang kalau sarannya adalah kita
kasih minimum respon. Yang tadi lah mungkin oke, aku paham. Ya mungkin boleh itu seperti tadi bilang bahwa moga-moga cepat selesai ya, atau kita boleh menawarkan kira-kira kamu butuh mau dikasih solusi atau mau dikasih saran atau gimana gitu. Itu boleh kita tawarkan boleh. Tapi jangan ngasih langsung. Kalau kita langsung ngasih merespon dengan kita memberikan masukan itu kurang tepat. Tapi kalau kita menawarkan itu boleh-boleh aja. Karena mungkin nih dia nggak enak, segan mau atau apa malu mau minta saran gitu. Itu bisa aja. Gitu sih kayaknya Mbak Lela, Mas Zainal. Gimana? Oke, gimana Mas Ye? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, karena sudah sore jam 5 untuk sesi Q&A-nya saya tutup ya Mas Mbak. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, saya mau mengingatkan kembali, mau minta tolong juga ke teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh tim Aswa di kolom chat. Kalau ketimpa sama chatnya teman-teman mungkin bisa dibantu di-share ya dari tim Aswa. Oke, ini kan kemarin dari sesi ini sudah dikirimkan hasil asesmennya ya teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman merasa hasil asesmen itu perlu ditindaklanjuti atau mungkin penasaran atau mungkin pengen tahu gimana sih rasanya cerita ke psikolog, gimana sih rasanya ke psikolog itu seperti apa gitu, itu dipersilakan ya Mas Mbak bisa menghubungi Aswa untuk atau psikolog lainnya untuk konseling terkait stres ataupun apa nih kebutuhan dari teman-teman sendiri. Dan info dari tim Masima ya. Info dari tim Masima ini untuk biayanya bisa di reimburse kantor. Budget reimburse-nya teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri, sebelum ditutup sesinya, kita akan dokumentasi dulu untuk sesi sore ini. Yuk, yang bisa on cam, silahkan on cam. Harusnya full senyum sih, karena besok kan udah Sabtu ya Pak Sigit. Biasanya teman-teman senang nih kalau udah sama Sabtu. Yuk mari silakan yang mau on cam, yang tidak halangan on cam bisa on cam. Akan dibantu siapa? Teh Kari? Boleh tolong dikasih open mic aja. Yuk teman-teman on cam dulu. Halo, sudah ready kah teman-teman? Oke, kalau gitu untuk sesi fotonya kita mulai ya. Di aku ini ada 2 halaman, jadi nanti kita akan foto halaman 1 dulu. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, tahan guys. Lagi. Lanjut ke halaman 2 dulu kali ya. Oke, tadi halaman 2 untuk teman-teman yang ada di halaman 2. Siap, tahan senyumnya 10 detik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Baik lagi ke halaman 1. Sorry guys. Tahan 10 detik ya senyumnya. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Oke, terima kasih bantuannya Teh Karin. Oke. Gimana ya? Saya jadi speechless sama materi karena benar-benar ini hal yang tidak biasa kita bahas gitu Pak Sigit di day-to-day kami. Jadi kita sampaikan terima kasih banyak atas ilmunya dan sharingnya dari Pak Sigit. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman DOT yang lainnya. Terima kasih juga untuk tim Aswa Mental Health Service sudah membantu dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang mungkin lagi hektik project untuk join di sharing atau di event sore. Sampai ketemu di event selanjutnya. Saya Laila.
Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Makasih, Kak teman-teman. Laila. Oke, sampai ketemu Terima lagi. kasih.